Diyar Yastrib atau Madinah ini. Kenapa bisa, Pak? Kenapa bisa orang Yahudi itu tiba-tiba tinggal di kota Madinah? Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa mereka ada di situ dan tinggal di situ? Di dalam kitab mereka, di dalam Perjanjian Lama, ada sebuah penjelasan dalam Old Testament, ada penjelasan seperti itu. Nabi yang terakhir itu akan berpindah tempat tinggalnya dari tempat lahirnya ke sebuah tempat yang tempat itu di luar atau di batas-batas kotanya dipenuhi dengan batu cadas hitam yang tajam. Jadi batu-batu bercadas berwarna hitam dan itu sangat tajam. Jadi sebagainya seperti pagarnya kota itu. Kemudian dia dikelilingi oleh gunung-gunung batu. Jadi ibaratkan tempat terakhir Nabi terakhir atau Mesias itu berada, dia dikelilingi oleh batu-batu cadas hitam. Ketika kita mau masuk ke kotanya dikelilingi dengan batu-batu cadas hitam, kemudian dikelilingi dengan gunung-gunung batu dan ditumbuhi banyak pohon-pohon kurma. Itu dijelaskan di dalam kitab mereka, dalam Taurat. Jadi kota Madinah, dan ternyata itu adalah kota Madinah Al-Munawwarah. Bayangkan kota yang terakhir ditempati, ditinggali oleh Rasul penyelamat yang terakhir itu adalah sudah dijelaskan dan disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Begitu spesifiknya, bahkan dikatakan dikelilingi oleh batu-batu cadas hitam dan gunung-gunung batu dan ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma. Coba kita perhatikan, mereka orang Yahudi berkelana ke seluruh dunia, hampir seluruh dunia mereka datang, dan mereka hanya bisa membuktikan apa yang ada dalam Taurat mereka. Tempat itu ternyata cuma satu di dunia, tidak ada tempat lain yang dijelaskan seperti Alkitab mereka. Batu cadas hitam, gunung batu dan ditumbuhi banyak pohon kurma, itu cuma ada satu tempat di dunia, namanya Yastrib. Sebelum jadi Madinah, namanya Yastrib. Tidak ada tempat lain di bumi ini kecuali tempat itu. Kenapa mereka sampai berimigrasi atau berpindah dari tempat yang berimigrasi? Karena mereka ingin menyambut Nabi atau Mesias atau juru selamat terakhir itu. Mereka ingin sambut di tempat terakhirnya di mana Nabi terakhir itu tidak. Dan dijelaskan dengan detail. Dia meninggalkan tanah kelahirannya. Tanah kelahiran Rasulullah di mana? Di Makkah. Dia meninggalkan tanah kelahirannya, kemudian dia akan tinggal di daerah yang dikelilingi oleh batu cadas hitam, gunung-gunung batu dan pohon kurma. Itu begitu detail dalam Alkitab dijelaskan. Dan itu cuma satu di dunia tempatnya yang seperti itu. Letak geografisnya dan seluruh kondisi alamnya cuma satu. Bahkan ada tambahan. Tempat itu kalau panas, begitu luar biasa panasnya. Kalau dingin, luar biasa dinginnya. Dan tidak ada tempat di dunia kecuali satu. Itu Yastrib. Kalau kita sudah pernah umroh, pernah haji, coba kalau umroh di musim panas, ya, bagaimana perasaan panasnya? Kalau umroh di musim dingin, bagaimana dinginnya? Dan itu cuma ada satu tempat di dunia. Dan subhanallah, saya setiap bawa jemaah, saya tunjukkan yang mana disebut di
di dalam kitab Taurat itu batu-batu cadas hitam. Jadi Madinah betul-betul dikelilingi batu cadas hitam. Itu kalau kita injak Pak, mendarah sobek kaki kita. Jadi itu bagaikan seperti senjata-senjata yang sengaja ditaruh. Makanya kenapa kota Madinah itu paling susah diserang di dunia ini? Kota yang paling susah diserang secara militeristik adalah Madinah. Kemudian gunung-gunung batu, kita lihat Jabal Uhud, gunung-gunung yang ada di sekitar mengelilingi kota Madinah. Kemudian pohon-pohon kurma, satu-satunya kebun kurma. Kurma ini Pak, ya, di depan kita ada kurma. Tahu ini kurma dari Madinah atau dari mana? Kurma ini cuma sekali setahun berbuah dan hanya di musim panas, antara bulan 6, bulan 7, bulan 8, ya. Bulan 8, bulan 9 biasa sudah panen. Kurma ini hanya sekali setahun berbuah. Kurma paling berkah di dunia ini adalah kurma yang berasal dari kota Madinah. Ada kurma namanya Ajwa Ali, ada kurma namanya kurma Nabi Ali yang panjang-panjang. Kurma Ajwa hitam panjang itu kurma Nabi. Lumayan sekilo kalau dirupiahkan bisa sekitar 400 ribu. Yang paling bagusnya kurma Ajwa Ali yang panjang. Tapi kurma di seluruh dunia kalau ada yang berbuah itu cuma sekali setahun berbuah. Tapi kurma di Madinah, terkhusus kurmanya sahabat, bisa 2 kali setahun berbuah. Itu keajaiban yang diberikan oleh Allah di tangan Rasulullah SAW. Dan Madinah adalah kota yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah. Jadi Madinah itu kota yang diminta oleh Nabi SAW. Ketika beliau mengatakan, ya Allah, Makkah adalah kotanya Ibrahim, maka Madinah adalah kotamu ya Allah. Makanya disebut Madinah al-Munawwarah, Madinah yang penuh dengan cahaya. Kami baru pulang sekitar 3 hari yang lalu. Ada undangan dari Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia. Pertempatan jemaah kami ada jemaah umroh ada 150 orang. Saya jelaskan kota Madinah ini kota yang begitu indah. Perasaan kita, kalau kita sudah pernah umroh haji, saya selalu tanya, lebih bahagia mana perasaan kita, atau lebih tenang mana perasaan kita, apa di kota Mekah atau di kota Madinah? Semua jawab rata-rata kota Madinah dan Munawwarah. Kenapa Pak? Di dalam tanah itu ada jasad yang tidak termakan oleh tanah, yaitu jasad baginda Rasulullah SAW. Di dalam setiap jengkal tanah itu, hampir setiap jengkal tanah yang pernah diinjak oleh kaki yang paling mulia Sayyidina Muhammad SAW. Di tempat itu hidup manusia yang paling mulia yang kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Berarti para sahabat tinggal di mana? Di kota Madinah. Kota yang menerima Rasulullah ketika berhijrah. Nanti kita cerita bagaimana sampai Nabi bisa berhijrah ke kota Madinah. Dalam sirah An-Nabawiyah dijelaskan. Yang kita ingin jelaskan hari ini, betapa hebatnya kota itu sehingga disebut di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ini zaman fase jauh sebelum Rasulullah, sebelum Nabi lahir. Kota itu sudah disebut sebagai tempat terakhir di mana sang Nabi terakhir akan hidup dan tinggal berpindah dari tempat lahirnya ke kota itu. Itu dusun kecil Pak. Yastrib itu dusun kecil. Bagaimana caranya? Orang Yahudi dan Nasrani akhirnya bisa tinggal di situ. Kita mau fokuskan ini adalah orang Yahudi dulu. Ingat, di zaman Nabi ada orang Yahudi tidak? Banyak Pak. Suku-suku Bani Hurairah, Bani Nadir. Di Yastrib itu ada 5 suku. Yang satu namanya suku Aus dan suku Hajraj.
Ini penduduk asli Madinah. Penduduk asli Madinah yang pertama namanya suku Aus, yang kedua namanya Khazraj. Ini suku asli Madinah, jadi suku Aus dan suku Khazraj. Tapi ada 3 suku lain, ya, di kota Madinah, dan ini adalah suku Yahudi. Mereka secara suku jauh lebih banyak. Ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani maka mereka ini adalah penduduk asli Madinah. Kalau ini adalah pendatang yang datang di kota Yastrib. Kita belum sebut Madinah, ini masih jauh. Ada Bani Aus, ada Bani Khazraj. Ini penduduk aslinya. Misal seperti di Jawa, suku aslinya adalah suku Jawa. Tiba-tiba banyak pendatang dari mana. Seperti inilah Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Bani Sa'd. Jadi ketika mereka kedua ini adalah suku asli dan ini adalah pendatang di Yastrib. Ini kita masih sebut Yastrib. Bani Nadir, Bani Quraidah ini adalah suku Yahudi dan ini adalah suku asli orang Yastrib. Kenapa orang Yahudi bisa masuk di kota Yastrib? Dan mereka ingin menanti Mesias atau juru selamat Nabi terakhir yang akan datang. Itu tujuannya. Dan mereka berharap Nabi terakhir itu dari keturunan mereka, yaitu Bani Israel. Kita akan kisahkan seorang